Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Taufik, bagian tim dari PT Rancang Reka Ruang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Belajar Arsitektur. Oke teman-teman, coba teman-teman tebak apa nama dari alat yang satu ini, dan ini. Ya, buat teman-teman yang menjawab nama dari alat tersebut penangkal petir, jawaban teman-teman benar. Oke, ngomongin soal petir, biasanya kilatan petir muncul bersamaan dengan awan mendung dan hujan. Petir ini tidak bisa dianggap hal sepele karena sambaran petir bisa mengakibatkan robohnya pohon hingga menimbulkan konsleting pada listrik yang berpotensi mengakibatkan kebakaran. Lantas, perlukah untuk memasang alat penangkal petir di rumah? Nah, sebelum teman-teman ingin memasang alat penangkal petir, berikut ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, fungsi dari penangkal petir. Kilatan petir yang biasanya terlihat dan terdengar suara gemuruhnya ini membawa arus listrik yang sangat besar dan bisa mencapai ribuan volt. Kita tidak akan tahu kapan dan di mana persisnya petir ini menyambar permukaan bumi. Satu hal yang jelas, petir cenderung menyambar benda-benda yang posisinya dekat dengan awan seperti pohon atau hunian bertingkat tinggi. Penangkal ini digunakan sebagai media penghantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Semakin tinggi tingkatan lantai sebuah hunian, tentu semakin besar pula kemungkinannya tersambar petir. Namun, bukan berarti rumah dengan satu lantai tidak memerlukan alat ini. Rumah mungil satu lantai dan dua lantai pun rawan terkena sambaran petir jika berada di lokasi dataran tinggi. Yang kedua yaitu jenis penangkal petir. Terdapat dua jenis penangkal petir, yaitu penangkal petir konvensional dan penangkal petir elektrostatis. Yang pertama, penangkal petir konvensional. Jenis penangkal petir konvensional telah digunakan sejak zaman dulu dan perangkatnya cukup sederhana. Bagi teman-teman yang mengerti tentang dunia listrik, mungkin dapat membuat alat ini sendiri karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat ini dapat ditemukan di toko-toko bangunan. Penangkal jenis ini cocok diinstalasikan di hunian atau bangunan kecil seperti rumah dan tower. Yang kedua yaitu penangkal petir elektrostatis. Penangkal petir elektrostatis atau radius adalah anti petir yang jangkauan perlindungannya lebih besar atau melindungi suatu area dalam radius tertentu. Karena jangkauannya yang luas, maka penangkal ini cocok digunakan untuk bangunan besar seperti perkantoran, pabrik, area tambang, padang golf, hingga perkebunan. Alat ini mengandalkan head terminal yang berada di ujung penangkal. Semakin tinggi posisinya, semakin luas pula jangkauan perlindungan suatu daerah terhadap sambaran petir. Yang ketiga yaitu komponen penangkal petir. Material penangkal petir harus terbuat dari bahan yang memenuhi syarat dan terlapisi bahan anti korosi. Karena penangkal petir biasanya diletakkan di tempat tinggi yang cenderung terkena panas matahari dan hujan. Material yang memenuhi standar tersebut adalah tembaga dan aluminium. Alat penangkal listrik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Head atau air terminal. Seperti namanya, head atau air terminal berada pada bagian ujung atas. Bentuknya pada penangkal konvensional menyerupai ujung tombak. Sementara pada penangkal elektrostatis, head cenderung lebih besar dan lebar menyerupai payung. Fungsinya ialah untuk menjadi sasaran sambaran petir. Yang kedua yaitu konduktor. Konduktor merupakan kabel yang mengalirkan tenaga yang tertangkap head menuju grounding. Yang ketiga yaitu grounding alias pembumian. Grounding merupakan komponen penangkal petir yang berada di dalam tanah. Pembuatan dan peletakannya disebutkan tidak boleh berada terlalu dekat dengan bangunan rumah. Nah, yang terakhir yaitu cara kerja penangkal petir. Perlu dipahami bahwa awan memiliki muatan yang bersifat negatif, sedangkan tanah memiliki muatan yang bersifat positif. Itulah mengapa grounding diperlukan untuk meredam petir. Saat petir akan menyambar, muatan positif dari tanah akan tertarik lewat konduktor ke ujung head. Head bermuatan positif akan menarik muatan negatif dari petir, lalu menghasilkan energi listrik yang kembali dialirkan ke tanah lewat konduktor. Energi negatif tersebut akan dinetralkan oleh muatan positif di dalam tanah, sehingga tidak menyambar kemana-mana. Nah, itu tadi merupakan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum memasang penangkal petir di rumah.
Semoga dapat menambah ilmu bagi teman-teman semua. Jika teman-teman punya pertanyaan mengenai tema yang kita bahas di video kali ini, teman-teman dapat menanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi arsitek dan desainer interior di PT Rancang Reka Ruang untuk berkonsultasi atau sekedar tanya jawab. Untuk kontak dan linknya akan kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Taufik dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya. See ya! Ya, buat teman-teman yang menjawab alat yang satu ini adalah penangkal petir, jawaban teman-teman benar. Orang gini loh. Oh, tapi podo kan alat yang satu ini. Itu penangkal petir kabeh. Tak kira ana jenis-jenis. Baleni.